tahun 648 Masehi, saat kekuasaan berpindah dari Khalifah Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan. Itu raja kerajaan Kalingga yang bernama Kartikeya Singa itu menyusun kitab undang-undang hukum pidana dan perdata yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra. Hukum Kalingga, ya. Sekalipun sederhana, tapi itu KUHP pertama di Nusantara. Jadi di situ kalau ada orang mencuri, potong tangan. Orang yang membunuh dihukum bunuh. Itu zaman Kalingga. Nanti tokoh raja namanya Kartikeya Singa ini menikah dengan putri Sima dari kerajaan Kalingga Utara, itu di Jeporo sana, dan kemudian pindah ke Kalingga Selatan di pedalaman. Di mana Kalingga Selatan di pedalaman? Nah, ini ada utusan dinasti Tang yang datang ke Jawa tahun 674 Masehi. Rupanya Raja Kartikeya Singa sudah meninggal. Yang menjadi raja istrinya, yaitu Ratu Sima. Dicatat di situ. Di mana letaknya? Waktu itu utusan Kalingga, utusan dari dinasti Tang meletakkan tongkat. Letaknya adalah 36 derajat di arah selatan, bayangan itu. Dan ketika dicari mana yang tepat menurut ukuran Cina, jatuhnya bayangan itu 36 derajat ke selatan. Itu ketemunya di wilayah Kepung, Kabupaten Kediri. Ternyata Kalingga itu di situ dulu pusatnya. Nah ini orang di mana ya, tapi paling tepat ukuran ini adalah di daerah Kepung. Dan utusan dari dinasti Tang memang menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan namanya Kopo, ya, nggak bisa nyebut Kepung, Kopo, ya, itu terletak di situ. Lokasinya persis, ya, dan ini nanti akan ada lagi catatan-catatan berikutnya. Bahkan di situ dia mencatat ada saudagar Tazi dari Timur Tengah. Tazi itu apa, orang Persia, Tasik yang mereka nyebut. Tazi itu orang Persia. Itu datang ke Kalingga dan kemudian saudagar ini tidak percaya bahwa hukum ditegakkan di kerajaan Kalingga. Mereka tidak percaya, bagaimana mungkin ada sebuah negara penduduknya tidak ada yang menjadi maling, tidak ada jadi penipu, tidak ada jadi pembunuh, semuanya patuh di bawah hukum. Itu sudah percaya dia. Akhirnya dia meletakkan satu peti perhiasan emas dan permata, diletakkan di jalan di depan pasar. Ternyata satu peti emas dan permata ini selama 2 tahun tidak ada yang ngambil. Dan baru kemudian putra mahkota, ya, itu diberitahu sama pengawal-pengawalnya bahwa ada orang asing, ya, itu mencoba penduduk kita, apakah ada maling atau tidak, ditempatkan di situ. Nah, rupanya tersinggung putra mahkota. Bagaimana dia tidak percaya hukum tegak di sini? Kemudian didatangi tempat itu dan kemudian peti berisi emas permata itu ditendang dan diinjak-injak sampai rusak. Nah, di situ dia dianggap melanggar hukum, merusak barangnya orang lain. Nah, di situ utusan dari Cina mencatat akibat perbuatan itu oleh Ratu Sima, putra mahkota tadi dijatuhi hukuman. Pertama,
kedudukannya sebagai putra mahkota dicopot karena tidak pantas nanti jadi raja kok bekas penjahat. Yang kedua, kakinya dipotong. Itu menunjukkan keadilan hukum. Gak peduli keluarga raja, gak peduli anaknya raja, kalau salah dihukum. Dan kemudian dalam catatan kuno, pangeran mahkota yang putra dari Ratu Sima ini namanya Pangeran Pradaputra. Ya, Pangeran Pradaputra. Itulah pangeran ini kemudian dibuang ke hutan selatan, hutan Ludoyo di sana. Itu nanti nama Pradaputra itu kita dapati dalam prasasti Dinoyo. Ya. Ternyata Pangeran Pradaputra ini punya anak Pradaputrasa. Ya. Itu yang akan kawin dengan Utejana, itu putrinya Gajayana. Gajayana itu adalah Raja Kanjuruan di Malang. Tapi sebetulnya Gajah Mada itu orang Kediri. Kenapa? Dia putra mahkota dari Narapati Dewa Sima, yaitu yang kedatonya ada di Bogor Prada. Bogor Prada itu nama dusun, sampai sekarang namanya Bogor Prada, di Desa Siman. Ya. Rupanya tempatnya Ratu Sima itu namanya Siman. Ya, itu basa Jawa begitu. Ya. Tempatnya Mangkunegoro disebut Mangkunegaran. Nah, disitulah Gajayana ini kemudian pergi ke timur karena keraton dipecah menjadi dua, antara keraton timur dan keraton. Kenapa? Terjadi konflik perebutan kekuasaan. Ya. Kenapa? Karena putrinya Dewa Sima yang namanya Dewi Sudiwara itu kawin dengan Rakai Mataram Ratu Sanjaya. Yang satu sudah daripada rebutan kamu pergi ke timur, yang satu berkuasa di Mataram. Kenapa disebut Mataram? Karena Sanjaya itu menantu, jadi yang memiliki warisan itu adalah istrinya. Ya, Kalingga di barat sana dinamakan Mataram, warisan dari ibu. Bahasa Sanskerta Mataram itu bentuk jamak dari Matar. Matar itu adalah ibu. Ya, jamaknya Mataram. Warisan dari ibu. Ya, jadi sebetulnya kerajaannya satu dulu. Kalingga itu ya pusatnya di Kediri, tapi dipisah dua. Yang satu jadi Kanjuruhan, yang satu jadi Mataram. Jadi wilayah di sini mulai sebelah selatannya Kali Kondo itu sudah masuk wilayah Mataram. Tapi yang di utara sana masuk wilayah Kanjuruhan. Itu nanti ada di prasasti Kanjuruhan macam-macam. Ya. Bahkan dinasti Tang juga mencatat bagaimana Gajayana itu memindahkan kerajaan dari barat ke timur. Ya, di tempat namanya dalam bahasa Cina disebut Bolu Gasya. Ya, di mana itu? Ternyata itu nama desa di Malang sana, Desa Waru Gasek. Sampai sekarang nama itu nggak berubah. Masih ada Candi Badut, itu bekas peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Itu di Desa Gasek sampai sekarang namanya tetap tidak berubah. Oh, ternyata dinasti Tang dulu betul tentang Gasek ini. Masih di situ. Itu perubahan-perubahan yang terjadi di situ. Ya, jadi ini nanti hukum Kalingga ini pada masa Wisnuwardana dan Kertanegara itu diperbaharui, disempurnakan.
menjadi hukum KUHP yang namanya Purwadigama Dharma Sastra. Jadi raja-raja zaman dulu itu ada semacam keyakinan kalau mau jadi raja besar itu harus jadi raja muda dulu di Kediri sini. Ya. Karena itu Kertanegara itu sebelum menjadi Maharaja Singosari, dia diangkat menjadi raja muda di Doho. Awalnya di Keling dan kemudian di Doho. Nanti Jayanegara juga begitu, diangkat menjadi raja muda dulu.